Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih kepada ayah bunda yang sudah mendampingi putra-putrinya dengan penuh kasih sayang dengan mengikuti pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam. Semoga kita semua diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama Ibu dalam pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam bersama KKG PAI Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. Perkenalkan, nama Ibu Siti Zuhairia, bertugas di SD Kartika 197 Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi tentang surat Al-Kafirun dengan tema indahnya saling menghormati, subtema makna Quran surat Al-Kafirun. Sebelum kita kepada materi surat Al-Kafirun, mari kita berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada anak-anakku yang sudah berdoa dengan khusyuk. Semoga Allah memberikan kemudahan dan berkah dari ilmu yang akan kita pelajari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, kita lanjutkan kepada literasi. Karena materi hari ini adalah tentang surat Al-Kafirun, maka literasinya adalah surat Al-Kafirun. Mari ikuti bersama-sama Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah hai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang kamu sembah.
dan kamu tidak pernah pula menyembah apa yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Anak-anak silahkan di rumah diulang-ulang supaya nanti anak-anak sudah hafal berganti dengan surat yang lain. Baiklah, Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran pendidikan agama pada hari ini. Yang pertama yaitu setelah anak-anak mengikuti pembelajaran pendidikan agama, maka anak-anak harus satu, memiliki sikap toleransi dan simpati kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Kafirun. Yang kedua, anak-anak dapat mengetahui makna Quran Surat Al-Kafirun. Yang ketiga, anak-anak dapat menyebutkan arti Surat Al-Kafirun. Dan yang keempat, anak-anak dapat mencontohkan perilaku toleransi dan simpati sebagai implementasi dari pemahaman Surat Al-Kafirun. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, untuk lebih memudahkan pembelajaran dari Surat Al-Kafirun, Ibu ajak anak-anak untuk tepuk Quran Surat Al-Kafirun. Yuk sama-sama. Nama surat Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Jumlahnya 6 ayat. Di surat ke 109 diturunkan di kota Mekah, di golongan surat Makkiyah. Mudah-mudahan dengan belajar sambil bermain tepuk surat Al-Kafirun, tepuk Islami, anak-anak lebih memahami atau lebih mudah menghafal makna dari surat Al-Kafirun. Baiklah anak-anak, sampailah kita kepada materi surat Al-Kafirun. Ibu akan jelaskan materi surat Al-Kafirun, silahkan anak-anak simak baik-baik. Surat Al-Kafirun artinya adalah orang-orang kafir. Surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Surat Al-Kafirun urutan surat yang ke-109 dalam Al-Quran. Surat Al-Kafirun terdapat pada juz yang ke-30. Surat Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah, sehingga disebut dengan surat Makkiyah. Anak-anakku yang soleh dan soleha, mengapa disebut surat Al-Kafirun? Asbabun nuzulnya atau sebab turun surat Al-Kafirun adalah karena orang-orang kafir Quraisy dengan berbagai cara mereka berusaha menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW, tapi tidak berhasil. Sehingga ada 4 tokoh kafir Quraisy yang bernama Al-Walid bin Mughirah, Al-As bin Wail, Al-Aswad bin Al-Muttalib, dan Umayyah bin Khalaf. Mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW dan menawarkan harta, tahta, dan wanita. Bahkan mereka menawarkan untuk bergantian agama. Sehingga turunlah surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kita lanjutkan. Apa makna daripada ayat demi ayat daripada surat Al-Kafirun? Pada surat Al-Kafirun ayat pertama,
adalah merupakan jawaban Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang kafir. Apa yang disebut orang kafir? Orang kafir adalah orang yang tidak menerima ajakan Nabi Muhammad untuk memeluk agama Islam. Makna yang kedua, kita tidak boleh menyembah atau beribadah berdasarkan tata cara ibadah agama lain. Makna yang ketiga, senantiasa meyakini agama Islam. Astagfirullah. Yang makna yang ketiga, begitu juga orang-orang kafir tidak bisa melakukan ibadah umat Islam. Makna yang keempat dan kelima, kita tidak boleh mencampur adukan antara ibadah kita dengan ibadah agama lain. Dan yang kelima, yang terakhir, yang keenam, yang kelima pun maaf ya, makna Quran surat Al-Quran yang ke-6, maaf ibu lupa ya, kita harus saling menghormati dengan agama lain. Nah anak-anakku sekalian, setelah kita memahami makna yang tadi ibu sampaikan dari surat Al-Kafirun, apa yang harus anak-anak lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kita harus menolak ajakan kaum musyrik untuk beribadah, untuk bertukar keimanan dan peribadahan. Yang kedua, semakin yakin bahwa hanya Allah Tuhan yang kita sembah. Yang ketiga, menambah keyakinan agama kita, agama Islam, dan mengamalkan ajaran dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, yang keempat, sikap yang harus kita miliki setelah mengetahui makna dari surat Al-Kafirun, kita harus bisa membedakan mana toleransi yang boleh dan mana toleransi yang tidak boleh. Toleransi yang dibolehkan, kita harus menghormati tata cara agama yang mereka lakukan dengan tata cara keagamaan mereka. Misalnya menjenguk orang sakit boleh. Kita anak-anak punya teman yang berbeda agama, kemudian sakit, boleh anak-anak tengok. Kemudian anak-anak punya makanan berlebih, anak-anak boleh berbagi dengan mereka. Kita harus saling menghormati dengan agama lain. Apa yang tidak boleh? Yang tidak boleh adalah toleransi dalam hal keimanan dan peribadatan kita. Demikian anak-anak materi dari Quran Surat Al-Kafirun yang dapat disimpulkan pada pembelajaran kita hari ini, yaitu kita harus toleransi dan menghargai ajaran agama lain. Yang kedua, dilarang mencampur adukan, dilarang mencampur adukan agama dengan cara melakukan peribadatan sesuai dengan tata cara agama lain. Yang ketiga, kita harus benar-benar mengesahkan Allah dan dilarang berbuat kemusyrikan. Yang terakhir, anak-anak kesimpulannya mengajak untuk melaksanakan agama dan kepercayaan masing-masing tanpa bersikap saling mengganggu. Demikian pembelajaran
surat Al-Kafirun dengan tema saling menghormati dan subtema makna surat Al-Kafirun. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada ini, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.